Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المسلمون رحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak dengan nikmat dan karunia oleh Allah harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempergunakan nikmat, memanfaatkan nikmat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Allah istimewakan kita kaum muslimin dengan hari Jumat. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fi qubida, wa fi nafqah, wa fihi safqah, faksiru alayya min salafihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, hari yang paling mulia bagi kalian kaum muslimin adalah hari Jumat. Hari Jumat di mana hari Allah ciptakan Adam. Allah berikan Adam kesempatan untuk bergerak dan berbicara. Hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surganya. Maka perbanyak sholawat kepadaku, terutama ketika hari Jumat. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam At-Tirmidzi dan mengatakan hadza hadisun hasan sahih. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Haru yaumin talafi samsu yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fi dakhalal jannah, wa fi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa yaumal jum'ah." Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, hari yang paling utama terbitnya matahari ada hari Jumat. Di mana hari Jumat Allah ciptakan Adam. Hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surganya. Hari Jumat Allah keluarkan Adam dari surga untuk menuju alam dunia ini. Bahkan wala taqumu sa'atu illa yaumal jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pasti hari Jumat. Disebabkan hari Jumat hari yang istimewa, maka ada etika-etika, adab-adab, sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya sunnah ketika hari Jumat, Nabi kita Muhammad SAW perintahkan kita umatnya untuk mandi janabat walaupun tidak junub ketika berangkat untuk menunaikan sholat Jumat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim. Mandi janabat hari Jumat suatu keharusan
atas setiap pribadi seorang muslim. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil." Barang siapa yang hendak menunaikan salat Jumat, maka hendaklah dia untuk mandi janabah. Maka dari hadis ini perintah bagi kita kaum muslimin untuk menunaikan mandi janabah sebelum kita berangkat untuk menunaikan salat Jumat. Andai saja tidak ada hadis yang lain, tentunya mandi janabat hari Jumat wajib ain. Tetapi ada hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan yang lainnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man tawada yaumal jum'ati fabiya wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwudu ketika hendak menunaikan salat Jumat, fabiha wa nikmat, maka dengan berwudu cukup dan itu baik baginya. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Tetapi barang siapa yang mandi janabat ketika hendak menunaikan salat Jumat, maka mandi janabat jauh lebih utama melebihi hanya sekedar wudu. Maka dari hadis ini memberikan kesimpulan hukumnya sunnah muakkadah bagi kita yang hendak menunaikan salat Jumat untuk mandi janabat walaupun tidak junub. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, bahkan disunahkan untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih ketika kita hendak menunaikan salat Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Ilbasu min siyakumul bid fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Gunakan pakaian yang berwarna putih, karena itu pakaian yang paling utama bagi kalian kaum muslimin. Wa kaffinu fiha mautakum, kafani orang yang meninggal dengan pakaian yang terbaik, yakni pakaian yang berwarna putih. Walaupun boleh kita memakai pakaian yang selain putih, cuman tentunya pakaian yang berwarna putih lebih utama, lebih afdal. Sebagaimana mengkafani orang yang meninggal dunia dengan kain selain putih boleh, baik. Tetapi ketika menggunakan kain yang berwarna putih itu adalah afdal. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Wa kaffinu fiha mautakum." Kafani orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, disunahkan atas kita ketika hendak ke masjid menunaikan salat Jumat, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengenakan wewangian yang paling wangi, minyak wangi yang paling wangi. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, "Ala kulli muslim al-ghuslu yaumal jum'ah wa yalbasu min salih siyabihi wa in kana lahu tib massa fihi." Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, suatu keharusan atas seorang muslim yang hendak menunaikan salat Jumat adalah al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi janabat ketika hendak berangkat untuk menunaikan salat Jumat. Yang kedua, wa yalbasu min salih syabihi, mengenakan pakaian yang terbaik, mengenakan pakaian yang paling utama, yang bagus, terutama yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, wa in kana lahu massa fihi, ketika dia minhu, ya, ketika dia memiliki minyak wangi, maka gunakan minyak wangi yang paling wangi ketika hendak berangkat untuk menunaikan salat Jumat. Kemudian jamaah rahimakumullah, untuk adab etika sunnah yang keempat, ketika hari Jumat, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mensunahkan kepada kita untuk bersegera menuju ke masjid tempat ditunaikannya salat Jumat. Terutama yang mungkin sudah purnawirawan, yang sudah enggak ada kesibukan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Bersegera untuk ke masjid, karena orang yang pertama, termasuk orang yang golongan pertama masuk masjid, dia mendapatkan bonus. Di samping mendapatkan pahala salat Jumat, dia mendapatkan bonus seperti orang infak sedekah dari jenis onta.
Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man ightasala yaumal jum'ah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badatan." Barang siapa yang mandi janabat hari Jumat kemudian berangkat ke masjid tempat ditegakkannya sholat Jumat dan dia termasuk golongan yang pertama, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, dia mendapatkan bonus pahala seperti orang infak sedekah dari jenis onta. Onta sekarang satu ekor kira-kira 30 juta. Berarti jenengan seolah-olah infak sedekah, dan itu pasti jelas itu mendapatkan pahala orang infak sedekah 30 juta. Kita kalau keluarkan 5 juta kadang-kadang sudah berat itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, ketika kita termasuk golongan yang pertama masuk masjid setelah mandi janabat, maka kita mendapatkan bonus pahala seperti orang infak sedekah dari jenis onta. Wa man raha fi sa'ati saniyah faka'annama qaraba baqaratan. Dan barang siapa yang mandi janabat kemudian berangkat ke masjid dan dia termasuk golongan yang kedua, maka dia mendapatkan bonus seperti orang infak sedekah dari jenis yakni sapi. Wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qaraba khamsan aqran. Barang siapa yang masuk golongan yang ketiga, maka dia mendapatkan bonus seperti infak sedekah dari jenis kambing yang sangat-sangat gemuk, domba yang sangat-sangat gemuk. Wa man raha fi sa'ati rabiyah, dan ketika dia ini masuk tergolong golongan yang keempat masuk masjid, maka dia mendapatkan bonus seperti infak sedekah dari jenis ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarba baydatan. Ketika dia termasuk golongan yang kelima, dia seperti infak sedekah dari jenis telur. Kemudian setelah itu ditutup pintu catatan amal, ditutup oleh malaikat ketika khotib naik di atas mimbar. Mungkin kita masuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, atau mungkin yang terakhir. Bahkan mungkin yang datang ketika khotib sudah naik di atas mimbar, maka nggak dapat bonus dia. Tetapi ketika dia sudah datang ketika khotib belum naik di atas mimbar, minimalnya infak sedekah dari jenis telur. Karena dia termasuk golongan yang kelima, yakni masuk ke dalam masjid Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, merupakan etika, adab, sunnah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW ketika hari Jumat diharamkan jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat. Ketika ada saudara kita yang Jumatnya sholat adzannya 2 kali, berarti adzan yang kedua. Tetapi ketika mengikuti yang dipraktekkan Nabi, yang dipraktekkan sahabat Abu Bakar dan juga Umar, yakni begitu selesai adzan langsung khotib berkhutbah, maka ketika dikumandangkan adzan hukumnya haram untuk jual beli. Sebagian ulama kita mengatakan jual belinya batal, enggak sah. Bukan jual beli, tapi jual beli yang batal, tidak sah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'." Wahai orang yang beriman, ketika dipanggil atas kalian untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, zikir di sholat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kita diharamkan untuk jual beli setelah dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat. Yang dimaksud adzan di sini, adzan ketika setelah adzan khotib langsung berkhutbah. Karena ada sebagian saudara kita adzannya 2 kali, berarti adzan yang kedua yang dimaksud di sini. Tetapi praktek sahabat, yakni Nabi dan sahabat Abu Bakar, Umar, ini adalah begitu selesai adzan, khotib langsung berkhutbah. Mengapa sahabat Utsman beliau beristihad adzan sampai 2 kali? Karena begitu
banyaknya luar biasanya kaum muslimin. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam juga jumlah kaum muslimin luar biasa. Kadang-kadang mereka tidak ingat kalau itu hari Jumat, sibuk perdagangan yang luar biasa waktu itu. Kaum muslimin menguasai perdagangan internasional. Jadi kaum muslimin yang memegang peranan seluruh dunia. Dan nanti di akhir zaman kaum muslimin akan pegang peranan pula, ya, di seluruh jagat raya ini. Ketika Allah telah munculkan Imam Mahdi, ketika Allah turunkan juga Isa ibni Maryam, kaum muslimin yang akan memegang peranan seluruh dunia. Maka ketika kaum muslimin yang pegang peranan di seluruh dunia waktu itu, mereka sangat bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab. Ya, orang-orang Persia, orang-orang Spanyol belajar bahasa Arab dan mereka bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab. Sebagaimana sekarang ini orang akan bangga kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Mengapa? Karena Inggris yang memegang peranan, bahasa Inggris yang memegang peranan. Nanti di akhir zaman orang-orang akan bangga ketika bisa berbicara bahasa Arab, bisa menulis dengan bahasa Arab. Mengapa? Karena nanti kaum muslimin yang akan pegang peranan di seluruh jagat raya ini. Dan itu telah dipastikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya Imam Mahdi. Bahkan sampai orang infak sedekah gak ada yang mau nerima, saking kayanya kaum muslimin. Jadi infak sedekah dikelilingkan kemana-mana, gak ada yang mau menerima infak sedekah. Mengapa? Karena ketika Imam Mahdi telah dilahirkan oleh Allah, telah lahir, telah muncul. Dan ketika itu sezaman dengan Nabi Isa ibni Maryam sebagai hakimnya, sebagai panglima perangnya, maka bumi ini akan subur luar biasa. Mungkin yang sekarang padi panennya 1 tahun 3 kali, mungkin bisa 20 kali dalam 1 tahun. Langit juga akan mengeluarkan berkahnya. Tidak ada banjir, yang ada hanya untuk menyiram tanaman dengan luar biasanya. Sehingga sampai saking kayanya kaum muslimin, orang infak sedekah gak nemu yang mau nerima. Dan itu telah dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah berfirman bagi orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, menegakkan sholat Jumat, wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kemudian etika adab yang keenam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ketika hari Jumat, kita diharamkan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah Jumat. Bahkan ketika kita ngomong sedangkan khatib sedang berkhutbah Jumat, maka batalah seluruh pahala ibadah sholat Jumat kita. Jumatnya sah. Jumatnya sah, artinya tidak perlu menunaikan sholat duhur, tapi seluruh pahalanya dihapus dengan sebab kita ngomong waktu khatib sedang berkhutbah. Maka karena kewajiban kita mendengarkan khutbahnya khatib ketika kita sedang menunaikan sholat Jumat, bukan tidur, bukan yang lain, tetapi mendengarkan. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yahtub ansit faqad laghauta." Apabila engkau mengucapkan kepada saudaramu, diamlah engkau, sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka faqad laghauta, sia-sia semua ibadah salat Jumatmu, enggak ada nilai pahalanya. Sebagian ulama mengatakan pahalanya ada, cuman dosanya sama. Jadi misalnya dapat pahala 10, dosanya juga 10. Sudah habis sudah. Enggak ada nilai pahala ibadah sholat Jumatnya. Bahkan termasuk suatu hal yang dilarang, bermain-main yang sia-sia. Termasuk bawa tasbih, diputar tasbihnya, itu sia-sia. Dilarang oleh Nabi ketika seseorang itu sedang mendengarkan khutbah Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man masal hasa faqad lagha fala jum'ata lahu." Barang siapa yang bermain dengan kerikil waktu khutbah berjum'ah, ya, waktu khutbah,
Jum'ah, maka dia telah berbuat sia-sia, maka enggak ada nilai pahala sholat Jumatnya. Termasuk apa itu? Memutar tasbihnya, ataupun bermain dengan kerikil dan sebagainya. Termasuk etika adab yang diajarkan Nabi, kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi ketika hari Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, aksiru aliyya minas sholah yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah wa man fala dzalik kuntu lahu syahidan wa safian yaumal qiyamah. Perbanyak sholawat kepadaku hari Jumat atau malam Jumat. Karena hari pergantian hari itu dimulai sejak datangnya waktu maghrib. Jadi di malam itu hari Jumat. Ya, perbanyak sholawat kepada Nabi pada hari Jumat atau malam Jumat. Barang siapa yang mau banyak-banyak sholawat kepada Nabi hari Jumat atau malam Jumat, kata Nabi, kuntu lahu syahidan wa safian yaumal qiyamah. Aku akan jadi saksi baginya, dia seorang muslim, seorang mukmin, dan aku akan menjadi syafaat baginya nanti di yaumil qiyamah. Termasuk etika yang lain, kita disunahkan untuk memperbanyak doa ketika hari Jumat, terutama ketika duduknya khotib di antara dua khutbah Jumat atau selesai sholat asar sebelum datangnya waktu maghrib, karena waktu yang paling utama. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, inna min yaumil jum'ah la sa'atan la yuwafiqu abdun muslim yas'allaha fiha khairan illa a'tallahu iyyahu. Pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat sedikit, yang seorang muslim ketika dia berdoa waktu itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, kita ketika datang untuk sholat Jumat sedangkan khatib belum datang, maka perbanyak sholat. Disebut dengan sholat sunnah mutlak. Berapapun banyaknya, mungkin kita jam 6 di masjid, maka sholat 2 rakaat salam, walaupun sampai 1000 pun boleh, karena enggak ada batasannya. Ini sholat sunnah mutlak. Kemudian kita ketika hari Jumat atau malam Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi sunnahnya itu membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Saya belum pernah ketemu satu hadis pun yang hasan atau sahih baca surat Yasin ketika malam Jumat atau hari Jumat. Yang sunnah dan itu dipastikan benar adalah memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man qara surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur bainal jum'ah wa jum'atil ukhra wa filahdin baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya dari Jumat itu menuju Jumat yang berikutnya. Adapun membaca surat Yasin, kita belum pernah dapatkan satu pun hadis yang hasan, apalagi yang sahih, tentang sunnahnya membaca surat Yasin ketika hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kalau ketika membaca surat Al-Kahfi, banyak riwayat. Antum bisa baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika sebelum beliau mentafsirkan surat Al-Kahfi disebutkan banyak hadis tentang sunnahnya membaca surat Al-Kahfi ketika malam Jumat atau pada hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, inilah etika-etika adab-adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ketika kita mendapati hari Jumat. Semakin kita cocok persis dengan yang dicontohkan Nabi, maka semakin tinggi derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Semakin banyak pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah dituntut harus cocok dengan dalil yang datang dari firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan istiqomah di dalam iman dan Islam ini, dan semangat untuk mengikuti ajaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan jadi bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زد علينا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة